Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa li baiti tayyibin tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafaat. Syukur alhamdulillah, kajian Sholatul Khashi'in dari kitab Al-Allamah Abdul Husain Dastagir kita lanjutkan kembali teriring salam sholawat senantiasa pada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih juga atas partisipasi komentar saudara pada kajian ini. Untuk bukunya dapat menghubungi admin kanal kita ini. Baik, kita lanjutkan bahasan tentang Sholatul Khashi'in ini pada bab ma'rifat, bahwa dasar dari sholat khusyuk, sholat orang yang khusyuk, dasar dari khusyuk, dasar dari sholat yang paling awal adalah ma'rifat. Ma'rifat artinya ilmu, ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama, ilmu itu bertahap, ilmu itu bertingkat, dia punya gradasi. Ada ilmu dalam artian umum dan ada ilmu dalam artian yang khusus, dalam artian yang luhur. Nah, ma'rifat itu meliputi segalanya. Yang pertama, tentu untuk supaya kita beroleh kekhusyuan dalam sholat, yang paling sering ditanyakan adalah mengapa kita sholat, untuk apa kita sholat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan Maha Kaya, Dia sama sekali tidak memerlukan sholat-sholat kita. Kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam pada episode sebelumnya, sholat, mengapa kita sholat? Agar kita terlatih dalam menghadapi musuh kita. Fattakhidhuhu aduwwa, ada musuh yang selalu mengintai kita 24/7, yang selalu, bahkan sangat mungkin saya hampir-hampir ada mendekati keyakinan kalau musuh kita yang satu ini lebih tahu tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri, yaitu setan dan bala tentaranya. Nah, sholat itu adalah dalam tanda petik latihan kita menghadapi musuh kita. Ada juga yang memaknai sholat sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din sebagai agama, pada saat yang sama kata din juga dalam derivasi katanya bisa dibaca dain, yang artinya utang. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa din, agama itu adalah cara kita, cara makhluk membayar utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda petik, ya. Wa may yuqridullaha qardan hasanan. Nah, barang siapa yang memberikan pinjaman, kalau qardul hasanah terjemahkan demikian. Jadi kita sebagai makhluk punya utang pada Allah Ta'ala. Apa utang kita? Utang sering disebut utang eksistensial, existential debt. Jadi utang keberadaan kita, wujud kita ini.
nikmat karunia agung yang teramat wajib disyukuri, nikmat keberadaan kita di dunia. Sebelum kita merasa, mengindra, dan menikmati, ada wujud terlebih dahulu yang hadir. Nah, membayar utang wujud itu adalah melalui agama. Membayar dain itu melalui din, dengan serangkaian perintahnya, dengan serangkaian ibadahnya. Jadi mengapa sholat? Yang pertama untuk punya senjata melawan musuh, yaitu setan. Yang kedua sebagai ungkap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, membayar bukan hanya begitu banyak kenikmatan yang tidak akan pernah dapat kita kira, seluruh karunia Tuhan. Kalau kata seorang penyair Persia, Sa'di, dalam setiap tarikan nafas kita itu ada dua alhamdulillah yang harus kita sampaikan. Alhamdulillah karena bisa menariknya, alhamdulillah karena bisa mengeluarkannya. Bayangkan kalau hanya satu di antara dua nikmat itu yang kita miliki. Dan kalau menurut Imam Ali Zainal Abidin alaihi afdhalut tahiyati wat taslim, dalam setiap alhamdulillah kita wajib menyampaikan alhamdulillah kedua. Karena bersyukur dapat bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah karena bersyukur, alhamdulillah dapat mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi sesungguhnya dalam sudut pandang ini, karena kita tidak mampu bersyukur, karena setiap Allah Ta'ala karuniakan nikmat, kita bersyukur, Allah Ta'ala tambah nikmat itu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala karuniakan nikmat kepadanya, Nabi Daud bersyukur, Allah Ta'ala tambah lagi, Nabi Daud bersyukur, Allah Ta'ala tambah lagi, Nabi Daud bersyukur. Sampai di satu titik Nabi Daud berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri nikmatmu seluruhnya? Karena setiap kali aku bersyukur kepadamu, Engkau tambah lagi bagiku nikmatmu. Bagaimana mungkin aku akan dapat bersyukur kepadamu? Suara kudus kemudian terdengar, Al-an qad syakarta ya Daud. Sekarang baru engkau benar-benar bersyukur, wahai Daud. Jadi ketika seorang hamba jatuh pada ketidakmampuan bagaimana ia bersyukur, saat itulah ia dihitung sebagai hamba yang benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakmampuan bersyukur untuk seluruh nikmat itulah Allah telah jadikan as-shalah kitaban mauquta, salat pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, sebagai ungkap syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Kalau melihat waktu-waktu itu, maka syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dalam rentang masa. Misalnya sholat duhur kita bersyukur atas nikmat dari sholat subuh hingga sholat duhur. Sholat maghrib kita bersyukur dari nikmat sholat duhur sampai sholat maghrib. Sholat subuh kita bersyukur dari sholat isya sampai ke subuh kita, dan seterusnya. Seorang ulama besar, Alama Jawadi Amuli, satu saat kami para santri diundang ke pesantren beliau, dan beliau menyampaikan materi tentang sholat. Semoga Allah telah panjangkan usia para guru kita semuanya. Dan kata beliau, mengutip ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan berarti kalau kita sholat lantas serta-merta kita tidak akan jatuh pada fahsya wal munkar. Kata beliau, sesungguhnya sholat yang diterima adalah sholat yang diantara waktu-waktu sholat itu kita jaga jangan sampai jatuh pada fahsya dan munkar. Jadi kalau ingin tahu sholat subuh kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, tunggu sampai waktu zuhur, tentu dengan muraqabah, dengan penjagaan diri. Kalau selama, dan itu indahnya ayat Al-Quran, jadi fahsya dan munkar, tentu ada banyak istilah lain. Ithim itu dosa, sayyi'ah
itu keburukan, qabih, kejelekan. Yang digunakan adalah fahsya dan munkar. Jadi apakah mungkin kita, jadi menurut Alamah Jawadi Amuli, kalau kita ingin mengetahui apakah sholat subuh kita diterima atau tidak, tunggu sampai waktu zuhur. Selama kurun waktu dari subuh sampai ke zuhur itu, kalau kita tidak jatuh pada fahsya dan munkar, mudah-mudahan insya Allah sholat kita diterima. Tapi kalau kita jatuh pada fahsya dan munkar, sholat subuh kita itu mardud, dia ditolak, dia tidak diterima. Sebagaimana dalam riwayat, dalam misalnya kajian-kajian Imam Ghazali juga, ada hamba yang datang di hari kiamat lalu dicampakkan atau dionggokkan kepadanya tumpukan seakan-akan seperti tumpukan pakaian yang lusuh, dan dikatakan kepadanya, inilah sholatmu. Ya, sholat yang dilakukannya itu berupa onggokan pakaian yang lusuh, ditolak, tidak diterima. Nah, apakah mungkin kita dari subuh sampai zuhur kita sama sekali tidak berbuat dosa? Sesungguhnya kesalahan, keburukan menggunakan kata-kata yang beragam juga dalam bahasa Arab. Ada sayyi'ah tadi, ada qabih, ada syar, ya, dan seterusnya. Tapi yang digunakan ada ithim, ya. Yang digunakan adalah fahsya dan munkar. Fahsya adalah sebuah perbuatan buruk yang terang-terangan, yang mungkin kita bisa menyebut sebagai dosa besar, tetapi sebuah keburukan yang dilakukan terang-terangan. Karena dalam kesendirian hanya Allah Ta'ala dan para malaikat yang tahu apa yang kita lakukan. Mengapa sholat juga menjadi amalan yang mendatangkan dampak sosial yang sangat besar? Karena hasil seseorang sholat itu terlihat dari perilakunya di tengah-tengah umat manusia. Termasuk satu di antara tips khusyuk nanti itu adalah, di dalam lanjutan ini, akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Kita akan sampai pada waktunya insya Allah. Nah, dan munkar adalah keburukan yang dikenal orang banyak sebagai keburukan, regardless of what their religion, what their school of thought might be. Apapun latar belakang keyakinan dan keberagamaan, ini buruk, itu dipahami sebagai keburukan. Contoh misalnya ini, tidak menghormati orang tua, apapun agama, tidak menghormati yang lebih tua, apalagi orang tua, guru-guru kita. Apapun agama kita, latar belakang keyakinan, perbedaan pendapat, mazhab, etnis, suku, bangsa, dan sebagainya, akan mengatakan kalau tidak menghormati orang tua itu perbuatan buruk. Nah, itu disebut dengan munkar. Sebagaimana lawannya, ma'ruf adalah kebaikan yang dikenal oleh orang apapun latar belakang keyakinannya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah pada jenis kebaikan, ajakan pada jenis kebaikan yang semua orang akan sepakat bahwa ini baik. Dan itu sudah disebut ma'ruf. Sehingga dalam istilah bahasa Indonesia juga ma'ruf itu dekat dengan masyhur. Ma'ruf itu terkenal. Orang banyak apapun tahu kalau ini adalah kebaikan. Demikian pula munkar, orang dari latar belakang apapun tahu kalau ini keburukan. Nah, sholat yang diterima, kata Al-Alamah Jawadi Amuli, itu adalah sholat yang mencegah kita, menahan kita dari berbuat dosa yang terang-terangan dan berbuat kemungkaran, dari berbuat fahsya dan berbuat kemungkaran. Tentu diantaranya ada banyak dosa yang kita lakukan. Kita mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekali lagi hanya Allah Ta'ala yang tahu dosa batin kita. Mungkin dia tidak masuk munkar wal fahsya dan munkar secara istilah definisi yang tadi saya sampaikan. Dan untuk itu kita bermohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang muncul dalam benak kita, dalam kepala kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk dosa adalah tidak menolong orang yang terzalimi. Kadang-kadang ini tidak terlihat oleh orang banyak. Jadi orang melihat dia diam kan tidak ada salahnya. Diam bukan dosa, diam bukan fahsya, diam bukan munkar. Nah, itulah yang kita mohonkan ampun kehadirat Allah Ta'ala.
Misalnya saudara kita di Palestina memerlukan pertolongan dan kita tidak membantunya, berdiam dirinya kita bisa masuk kepada dosa. Dan kalau berdiam diri kita itu diketahui sebagai fahsya, diketahui sebagai munkar, maka sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bab ma'rifat, bahwa mengapa kita sholat itu supaya kita khusyuk diawali dengan ma'rifat. Ma'rifat biasanya bukan hanya tentang apa itu sholat, melainkan juga mengapa kita sholat. Dan bab ma'rifat sholat ini juga tidak akan terkira banyaknya membahas sholat ya. Al-Imam Sayyid Al-Alamah Ayatullah Imam Khomeini rahimahullah menulis adab sholat, adab sholat yang luar biasa dalam maknanya. Jadi ma'rifat tentang sholat yang bertingkat, yang bergradasi, mulai dari apa itu sholat, mengapa sholat, adabnya sholat, dan lain sebagainya. Sholat secara irfani, falsafi, riwai, dan seterusnya. Nah, Ayatullah Dastagib menghubungkan ma'rifat yang paling utama adalah menghubungkan antara ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa itu sholat, mengapa sholat, hikmah sholat, adab sholat, dengan diri kita, dengan ma'rifatun nafs. Haitsu warada fil haditsil ma'ruf, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Memang pertanyaan mengapa sholat kemudian menjadi sangat relevan, karena kita harus menghubungkannya dengan diri kita. Termasuk ini pada akhirnya pada pengajaran. Orang tua, sekolah, madrasah, guru, dan lain sebagainya. Kalau anak diajarkan sholat sebagai beban, maka ma'rifat dia terhadap sholat itu, ma'rifat pada dirinya menganggapnya sebagai beban, ya itulah yang akan dirasakan. Atau memandangnya sebagai sebuah sesuatu yang memberatkan dan lain sebagainya. Ma'rifat itu mestilah dihubungkan dengan dirinya. Sayangnya dalam banyak ayat Al-Quran mengingatkan manusia itu kadang tidak menghubungkan antara ma'rifat dirinya dengan ma'rifat Tuhan. Misalnya, Wabillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia ingat satu saat ketika dia belum menjadi sesuatu yang disebut? Jadi ma'rifat atas diri itu, bagaimana sebelumnya dia atau manusia adalah sesuatu yang tidak disebut, sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak wujud. Kemudian Allah Ta'ala hadirkan wujud itu. Kita dilahirkan di muka bumi dan kita beroleh begitu banyak kenikmatan. Sekarang menurut teori kedokteran, ya di dalam kandungan ibu kita beroleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dalam qararin makin, tempat yang terlindungi, segala sesuatunya tercukupi. Kemudian ketika bayi itu dilahirkan, diberikan kasih sayang, luapan kasih sayang oleh keluarganya, diberikan air susu dari ibunya. Ia berada dalam situasi yang tidak berdaya dan orang-orang di sekitarnya memberikan perlindungan, keamanan, kehangatan, penjagaan. Mungkin tidak akan lepas 24 jam sehari mengawasi anak kecil itu. Nah, ingatkah manusia saat ketika ia belum dapat mengingat, ia belum jadi sesuatu yang disebut, sesungguhnya pada saat-saat seperti itu, limpahan karunia nikmat Allah Ta'ala tidak pernah berhenti atas manusia. Ma'rifat itu cukup untuk membawa kita pada kenyataan, sampai pada ma'rifat Sang Pencipta dan bagaimana kita bersyukur pada Sang Pencipta untuk nikmat itu. Yang kedua, dari ma'rifatun nafas, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Allamah
Dastaghib masuk pada at-tafakkur fi khalqi jismil insan. Supaya kita tafakkur, tips ma'rifat berikutnya untuk sampai pada kekhusyuan sholat adalah kita merenungkan penciptaan manusia, merenungkan jasmani kita. Lidha alal insan ayyata'ammala fi wad'ihil hali, agar manusia itu merenungkan, memikirkan keadaannya yang sekarang. Fahuwa ajizun an khalaqi sya'ratin wahidah, bagaimana manusia itu bahkan tidak mampu untuk menciptakan sehelai rambut pun. Raghma qudratihil mutawaffirah ladaihi al-an, walaupun dia mungkin punya segala kekuatan, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya teknologi, dia punya ilmu pengetahuan, diminta menciptakan sehelai rambut, manusia tidak akan mampu melakukannya. Wa innama khalaqahallahu ta'ala, kalau manusia melihat, merenung pada dirinya, fa kullu hadhil ajaib allati yamtalikuhal insanu laysat minhu wa innama khalaqahallahu ta'ala. Kalau manusia melihat pada penciptaan dirinya, dia akan menemukan keajaiban. Bagaimana ia tumbuh dari kecil dewasa, bagaimana percepatan misalnya ya, tumbuhnya kuku kita, rambut kita berada pada kecepatan yang tertentu sehingga dalam tanda petik tidak mengganggu aktivitas keseharian manusia. Bayangkan kalau kuku kita ini bisa tumbuh dengan kecepatan sekian menitkah atau sekian detikkah, saya bayangkan tidak akan ada itu pertandingan olahraga ya, lagi main bola kah, lagi main voli kah, tiba-tiba kukunya tumbuh panjang-panjang, sulit. Atau ketika memasak, keseharian kita, ketika kita mengendara, tiba-tiba rambut kita tumbuh dan menutupi mata kita. Jadi keseharian manusia, kehidupan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini tidak akan berada pada keadaan yang lazim, yang biasa, kalau tidak karena, kata beliau ini, bihadza, karena itu dengan ini ya'riful insan hikmatallahi tabaraka wa ta'ala, selayaknya manusia mengetahui hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah ta'ala tadi dalam penciptaan diri kita, semuanya dalam keteraturan yang sempurna ya. Contoh saya tadi, tumbuhnya kuku kita, tumbuhnya rambut, melihat diri kita saja, manusia akan sampai kepada keagungan, kebesaran Allah ta'ala. Min kaifiyati khalqi hadhil a'dha'i wal jawarih, bagaimana Allah ta'ala menciptakan dengan sempurna seluruh anggota tubuh kita ini, seluruh sendi-sendi yang ada di dalamnya. Nah, jadi ma'rifat yang kedua setelah ma'rifatun nafas, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, adalah tafakkur fi khalqi jismil insan, tafakkur pada penciptaan jasmaniyah manusia. Yang berikutnya lagi adalah isba' al-hajat al-jasadiyah. Ketika kita kemudian memperhatikan penciptaan tubuh kita, jasmani kita, diri kita, pada saat yang sama kita akan diantarkan pada bahwa najidu annana muhtajuna fi kulli majal, fanahnu muhtajuna ila a'dha'il jismi qabla kulli syai' thumma ila ma'kal wal malbas wal maskan. Manusia merenung, ternyata anggota tubuh kita, diri kita. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Karena sesungguhnya tanpa, dalam tanda petik dan dalam tanda petik, saya ulangi 3 kali, sekiranya dan sekiranya, walaupun tidak akan pernah terjadi, sekiranya tidak ada nabi yang diutus, sekiranya tidak ada kitab yang diturunkan, manusia itu tetap akan harus dalam tanda petik sampai pada ma'rifat akan sang pencipta.
dengan melihat dirinya sendiri. Man arafa nafsahu itu. Jadi sekiranya tidak ada nabi yang diutus, wala nabiyyun mursal, wala kitabun munzal. Tidak ada nabi yang diutus, tidak ada kitab yang diturunkan. Manusia itu berada pada situasi ketika kemudian dia akan bertanya, dan jawabannya dia temukan pada dirinya. Man arafa nafsahu itu faqad arafa rabbahu, dia akan mengenal Tuhan. Sekiranya juga manusia itu hidup misalnya di tempat satu negeri yang tak berantah, tidak mengenal manusia yang lain, tidak tahu segala sesuatu, dia tetap akan bertanya pada dirinya sendiri. Ya, wujud dia itu adalah jalan menuju ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bertanya dari mana dia berasal, bagaimana dia tercipta, mengapa ini dan itu, terutama ketika tubuh memberikan signal-signal kebutuhan, keperluan, pemenuhan. Isba'ul hajatil jasadiyah. Saya menerjemahkannya pemenuhan. Kata syabi' itu juga sering berarti kenyang. Jadi memenuhi keperluan jasadiyah. Ternyata jasad kita ini kemudian punya keperluan yang tidak dapat kita lawan. Dingin, kita memerlukan kehangatan, kita akan cari pakaian tebal, anggaplah demikian. Yang paling jelas, kalau kita lapar, kita pasti akan mencari makanan. Kalau kita haus, kita akan berusaha untuk memperoleh minuman. Itu sesuatu mungkin kita sebut fitriyah, pada saat yang sama adalah bab atau pintu untuk mengantarkan kita pada ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawan itu. Lapar itu tidak bisa dilawan dengan apapun kecuali makan. Haus tidak bisa dilawan dengan apapun kecuali minum. Ya Allah, kantuk tidak bisa dilawan dengan apapun kecuali tidur. Nah, manusia menyadari itu. Nahnu muhtajuna ila a'dha'il jisim qabla kulli shay. Kita memerlukan jasmani kita, tapi pada saat yang sama jasmani kita memerlukan hal-hal yang lainnya. Makanan, malbas, pakaian, maskan, tempat tinggal. Wa hina nata'ammala bisiklin a'maq najidu annana bihajatin ila riyah wal amtar wal ard wasyamsa wal buruda wal harara wa ghairaha min ajli tawfirit ta'am. Dan ketika kita menyadari bahwa tubuh memerlukan makanan, kita memerlukan minuman, memerlukan tempat tinggal, memerlukan pakaian, kemudian kita merenung lebih dalam lagi, ma'rifatnya naik lebih tinggi lagi, bagaimana sesungguhnya kita itu membutuhkan ar-riyah. Ternyata kita memerlukan angin, ar-riyah itu angin, kita membutuhkan angin. Wal amtar, kita memerlukan air hujan. Wal ard, dan bumi, tanah untuk kita bertanam, bercocok tanam. Wasyams, kita akan tahu bahwa kita memerlukan matahari. Wal buruda, kita akan memerlukan udara dingin. Wal harara, kita akan memerlukan juga udara panas. Wa ghairaha min ajli tawfirit ta'am, demi supaya kita beroleh makanan untuk keperluan tubuh itu. Jadi ada rantai keperluan, rantai ma'rifat. Walitahiyatil libas alam hadas ta'ib, kemudian masuk pada seperti misalnya untuk kalau kita memerlukan pakaian, kita akan menyadari kita memerlukan bahan-bahan alami, ilal mawadid tabi'iyah wan nabatiyah li'idadil malabis bisyiklil munasib. Wahadhi sina'a bihaja ila adwatin wa wasail masnu'ah min ma'adin wa akhsyabin wa ghairi dzalik. Dan memerlukan pakaian, kita ini akan memerlukan misalnya bahan-bahan alamiah, jadi yang akan menjadi helai untuk kita tenun, atau kulit binatang dan lain sebagainya. Pada saat yang sama juga manusia akan memerlukan adawat, akan memerlukan peralatan, tools, dan wasilah-wasilah lainnya, buatan-buatan manusia lainnya. Walhasil beliau ingin menunjukkan kepada kita
ma'rifat dimulai dari diri untuk sampai pada Tuhan. Dan bagaimana diri kita banyak memerlukan, tubuh kita yang jasmani yang memerlukan pemenuhan yang tidak dapat kita lawan. Sesuatu yang fitriyah yang tidak dapat kita lawan. Nah, lalu setelah itu, setelah keperluan yang jasadiyah, yang jasmaniyah, beliau kemudian menyebutkan hajatur ruh lam tukmal aidan. Ternyata manusia juga punya dimensi lainnya, yaitu dimensi ruhani. Ya, untuk dimensi ruhani ini juga sama, ada keperluan, kebutuhan, dan pemenuhannya. Wa kama Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita keperluan-keperluan jasad kita yang tidak dapat kita lawan. Saya ulangi lagi, kalau kita lapar tidak dapat kita lawan dengan apapun kecuali makan. Haus tidak dapat kita lawan dengan apapun kecuali minum. Nah, ruh kita juga fakadzalika ruh allati hiya bimanzilati sultan li hadhil mamlakati al-jasadiyah. Demikian pula ruh kita, ia punya kebutuhannya, ia punya keperluannya, ia punya pemenuhannya. Menurut Allamah Dastarib, ketika manusia merenung berpikir mengapa jasad itu memerlukan makanan, sebetulnya yang berpikir itu dalam tanda petik, yang melakukan perenungan itu adalah ruh. Karena itu ruh ibarat bimanzilatis sultan, seperti sultan, seperti penguasa, seperti raja terhadap kerajaan jasad ini. Bahkan bal hayya alaha jami'al asbab wal umur allati tahtajuha fil husul ala sa'adatil abadiyah. Bahkan ruh inilah yang akan mengendalikan bagaimana ia menjadi wasilah, menjadi sebab, menjadi jalan agar manusia sampai pada kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang abadi. Karena itulah Allah Ta'ala kemudian ciptakan pada manusia akal yang membimbing dia, menuntun dia. Nah, Allamah Dastarib ingin membawa kita pada bab ma'rifat. Kita hendak berdiri sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada perjalanan yang panjang sampai kita berdiri sebelum takbiratul ihram itu, atau bahkan sebelum kita mengambil air wudhu itu. Ibarat sederhana, saudara melihat buku ini. Kalau saya tanya apa yang saudara lihat, saudara akan menjawab, saya melihat buku. Atau kalau sekiranya saya menggenggam secangkir air minum teh, apa yang saudara lihat? Air teh. Kita diajak oleh Allamah Dastarib sebagai tips khusyuk itu dengan ma'rifat, dengan mengetahui, lihatlah lebih jauh lagi, lihatlah lebih dalam lagi. Pada secangkir teh itu tidak kita lihat air berwarna kecoklatan yang hangat, tapi kita lihat di situ ada langkah-langkah kaki para petani yang berangkat setiap pagi, pulang petang, merawat pohon teh itu, menungguinya hingga daun-daunnya tumbuh, berkembang, dibakar terik matahari, dirawat begitu rupa, dipetik pada puncak terbaiknya, pada keadaan terbaiknya, kemudian dikeringkan, diantarkan oleh begitu banyak orang masuk dalam satu sistem industri apapun dan lain sebagainya, lalu dihidangkan oleh keluarga kita, orang-orang yang tersayang. Ada keringat mereka, ada perhatian mereka, ada kasih sayang mereka. Sebelum kita berdiri mengangkat tangan takbiratul ihram atau mengambil air wudhu itu, berdirilah dengan melihat jauh ke belakang, melihat lebih lagi ke dalam, melihat rangkaian panjang itu. Saudara mungkin melihat ini buku. Bersama buku ini ada pengalaman hidup yang kaya dari Allamah Dastarib, ada kedalaman ilmu beliau, ada kesungguhan belajar beliau, ada sholat malam beliau, doa beliau, doa kedua orang tua beliau, doa guru beliau. Ada keberkahan majlis, ada keberkahan doa orang-orang soleh, ada ribuan, puluhan ribu mungkin buku yang beliau baca.
ada perenungan, ada ilmu, dan lain sebagainya. Itulah bagian dari ma'rifat yang beliau bahas di bagian pertama untuk mengantarkan kita pada sholat yang khusyuk. Izinkan saya untuk menutup episode kali ini dengan mengajak saudara semua untuk melihat jauh ke belakang dan menyampaikan doa bagi setiap orang yang telah mengalirkan nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita. Setiap mereka yang punya hak atas diri kita, baik yang kita ingat, lebih banyak lagi yang kita lupa. Guru-guru kita sejak kita mungkin di madrasah, taman kanak-kanak, SD, ada orang-orang yang menyayangi kita pada waktu kecil kita, mereka yang menggoreskan alif ba ta kita yang pertama, dan lain sebagainya. Kita mungkin tumbuh jadi orang-orang besar, kita mungkin tumbuh jadi orang-orang pintar, kita hadir di sekolah, di kampus yang bergengsi dan lain sebagainya, punya pekerjaan yang kita jadi eksekutif dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan sampai pada posisi kita sekarang ini kalau tidak karena jasa orang-orang yang terlupakan dalam hidup kita itu. Bagi mereka semua, bagi kedua orang tua, bagi guru-guru kita, bagi setiap orang yang Allah Ta'ala alirkan kenikmatan melalui mereka dalam hidup kita, kita antarkan ummul kita. Al-Fatihatu ma'as. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahu syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.